Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dan Doa Bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Sabtu 30 Mei 2020. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk membaca mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan dengan segala penyertaan-Mu hari ini. Kembali kami mempersiapkan diri dan hati kami untuk membaca mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, urapi kami, terangi kami dengan kuasa-Mu, mampukan kami dengan hikmat-Mu untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan pada saat ini dari Keluaran 19 ayat 17 sampai 25. Keluaran 19 ayat 17 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guruf. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama renungkan dalam satu tema, menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara, teringat saat masa kecil, guru sekolah minggu melarang untuk menyentuh, apalagi naik di mimbar. Tidak ada penjelasan pada saat itu mengapa hal ini tidak boleh dilakukan. Makanya ketika kita masih kecil, setiap mengadakan latihan di dalam ruangan gedung gereja, kita menjauhi mimbar dan melihat dari beberapa meter saja dan tidak boleh menyentuhnya apalagi mengotorinya. Itu cerita masa kecil. Nah, firman Tuhan pada saat ini dikatakan pada hari ketiga, Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan bangsa Israel berdiri pada kaki gunung Sinai. Gunung Sinai tertutup dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, dan seluruh gunung itu gemetar. Tuhan berfirman kepada Musa, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa.
Musa berkata, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami untuk memasang batas sekeliling gunung dan menguduskan tempat itu. Sekali lagi Tuhan berfirman kepada Musa untuk turun dan naik kembali beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh mendaki menghadap Tuhan supaya mereka jangan mati. Saudara-saudara, menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga keterhubungan kita dengan Tuhan dalam kekudusan. Menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan itu berarti bahwa kita diharapkan untuk taat, setia mendengarkan firman-Nya, serta tunduk di dalam melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab jika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah, firman Tuhan katakan kita akan binasa. Jadi karena itu buatlah hidup kita menjadi kudus dengan membentuk cara hidup kita di dalam kebenaran. Mari dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena Tuhan kudus, dan kita juga senantiasa memelihara kehidupan kita, supaya hidup kita memperlihatkan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Yesus menghendaki supaya kehidupan kita bersinar di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita untuk menjaga kekudusan? Mari, pola hidup yang baik dan benar, lakukanlah itu dengan penuh sukacita, karena kita semua melakukannya hanya untuk Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, membawa segala keberadaan kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Bukit Zaitun Bontang, dimanapun berada pada saat ini, baik di Bontang ataupun di luar, oleh karena pekerjaan yang membuat mereka untuk saat ini tidak bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dan Tuhan menaungi mereka dengan kasih-Mu, sehingga pada suatu saat nanti mereka juga akan kembali berjumpa bersama dengan keluarga mereka. Hamba berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga, setiap kegiatan ataupun usaha yang dilakukan, kiranya mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Semoga mereka juga selalu diberikan kesehatan yang baik, kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Hamba berdoa Tuhan yang bergumul dalam persoalan ekonomi, kesulitan ekonomi pada masa-masa kini. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah rumah tangga. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan. Semoga mereka juga Tuhan diberikan kekuatan iman untuk terus-menerus menyatakan kasih setia Tuhan, merasakan berkat Tuhan dalam hidup ini, sehingga tidak mengurangi rasa syukur mereka meskipun masa-masa sulit pada saat ini melanda. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang berduka cita, hiburkan mereka Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan mereka, memampukan mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Penghiburan sejati sumbernya dari Tuhan. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang merasakan syukur oleh karena pertambahan usia, atau yang juga merasakan berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Beri umur yang panjang. Semoga mereka selalu sehat dan selalu bersyukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit,
yang dirawat di rumah dalam pemulihan dan perobatan jalan. Tuhan juga hadir di sana. Tuhan menguatkan iman percaya untuk terus-menerus bersandar kepada Tuhan, bersabar menantikan pertolongan Tuhan melalui kesembuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kasih Tuhan akan melindungi dan menaungi kami semua. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini dirawat di rumah sakit oleh karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kuatkan iman percaya mereka masing-masing untuk menghadapi dengan penuh pertolongan Tuhan, bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Tuhan bersama dengan mereka. Hamba berdoa untuk semua tim paramedis, tenaga sukarelawan, baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Tuhan menolong mereka, menguatkan iman mereka, dan mereka juga percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka, memberi kesehatan yang baik dalam melakukan segala tugas tanggung jawab yang sungguh mulia di tengah kehidupan ini. Hamba berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara, para pemimpin organisasi atau dalam lembaga kemasyarakatan, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka. Semoga mereka juga mengemban tugas tanggung jawab yang sungguh mulia yang Tuhan telah percayakan, sehingga masyarakat merasakan keadilan dan kemakmuran dan damai sejahtera menjadi bagian dari kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, aktivitas dan karya kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat Bukit Zaitun Bontang, dimanapun kita berada, semoga kita selalu menjaga kekudusan hidup dan kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin memperlihatkan hidup yang serupa dengan Kristus. Tuhan akan menjaga kita semua dan sampai jumpa untuk hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan shalom. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.